Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil PowerPoint kami. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Pembelajaran kooperatif juga berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan kooperatif, yaitu bekerja sama. Model pembelajaran kooperatif didasarkan atas falsafah homo homini socius yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, itu menurut Lee pada tahun 2008. Yang kedua, pengertian menurut para ahli. Yang pertama di sini yaitu Slavin pada tahun 2010. Slavin menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu model atau acuan pembelajaran di mana dalam proses pembelajaran yang berlangsung, peserta didik mampu belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri atas 4 sampai 6 orang. Dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen atau dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua, menurut Arts dan Newman pada tahun 1990. Menurut para dua ahli ini, pembelajaran kooperatif melibatkan peserta didik pada bentuk kerjasama dalam satu tim untuk memecahkan suatu masalah, menyelesaikan sebuah tugas atau mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menurut Egan dan Kauchak pada tahun 1998. Menurut mereka berdua, pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan peserta didik bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang berikutnya, menurut Sanjaya pada kooperatif. Yang pertama itu pembelajaran secara tim. Jadi pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dilakukan secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikut didasarkan pada manajemen kooperatif. Manajemen seperti yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan, menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan. Misalnya, tujuan apa yang harus dicapai, bagaimana cara mencapainya, apa yang harus digunakan untuk mencapai tujuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi manajemen sebagai organisasi menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Yang ketiga, fungsi manajemen sebagai kontrol menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui bentuk tes maupun non-tes. Karakteristik yang berikut, kemauan untuk bekerja sama. Yang dimaksudkan di sini bahwa keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh karenanya, prinsip kebersamaan atau kerjasama perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerjasama yang baik, pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai hasil yang optimal. Karakteristik yang berikut adalah keterampilan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi
dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang berikut unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka sehidup sepenanggungan bersama. Yang berikut, siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya seperti milik mereka sendiri. Yang berikut, siswa haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya memiliki tujuan yang sama. Yang berikut, siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Yang berikut, selanjutnya saya membahas tentang bentuk-bentuk pembelajaran kooperatif. Jadi dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa variasi model yang dapat diterapkan. Jadi model yang pertama ini saya menjelaskan tentang model Student Team Achievement Division atau disebut STAD. Jadi tipe ini dikembangkan oleh Slavin dan merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Jadi pada tahap ini proses pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama itu penyajian materi. Jadi yang mana guru memulai dengan menyampaikan indikator yang harus dicapai hari itu dan memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang materi yang akan dipelajari. Jadi dalam penelitian ini adalah materi tentang pencemaran lingkungan. Jadi dalam mengembangkan materi pembelajaran perlu ditentukan bahwa hal-hal sebagai berikut. Jadi hal yang pertama itu mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang dipelajari siswa dalam kelompok. Artinya bahwa dalam kelompok itu siswa harus mempelajari pelajaran yang harus dipelajari. Yang berikut itu menekankan bahwa belajar adalah memahami makna dan bukan hafalan. Jadi kita harus memahami makna betul-betul baru kita pelajari, jangan kita menghafal. Yang berikut itu memberikan umpan balik sesering mungkin untuk mengontrol pemahaman siswa. Jadi kita harus memberikan umpan balik supaya mengontrol pemahaman siswa itu sampai di mana. Berikutnya itu memberi penjelasan mengapa jawaban pertanyaan itu benar atau salah. Selanjutnya beralih kepada materi selanjutnya apabila siswa memahami permasalahan yang ada. Ya, tahap yang berikut itu tahap kerja kelompok. Jadi pada tahap ini setiap siswa diberi lembar kerja tugas sebagai bahan yang akan dipelajari. Artinya setiap pelajaran itu harus diberi tugas atau memberikan lembar tugas untuk dipelajari siswa. Selanjutnya itu tahap tes individu. Jadi tahap ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan belajar telah dicapai oleh siswa. Jadi diadakan tes secara individual mengenai materi yang telah dibahas. Ya, tahap yang berikutnya itu tahap perhitungan skor atau perkembangan individu. Jadi dihitung berdasarkan skor awal. Pada penilaian ini didasarkan pada nilai evaluasi hasil belajar semester 1. Jadi perhitungan skor kelompok dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-masing perkembangan skor individu dan hasilnya dibagi sesuai dengan jumlah kelompok yang ada. Yang berikutnya itu kriteria yang digunakan untuk menentukan pemberian penghargaan terhadap kelompok. Yang pertama itu kelompok dengan skor rata-rata 15 sebagai kelompok baik, yaitu kelompok rata-rata 15 ya yang diberi kelompok baik. Yang berikutnya itu kelompok dengan skor rata-rata 20 yaitu sebagai kelompok hebat. Yang berikutnya itu kelompok dengan skor rata-rata 25 itu kelompok yang sangat super. Jadi nilai yang diberikan itu kalau 25 itu kelompok super ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas tentang komponen STAD.
Jadi komponen start itu yang pertama itu prestasi kelas. Jadi guru memulai dengan menyampaikan indikator yang harus dicapai hari itu dengan memotivasi siswa agar rasa ingin tahu siswa tentang materi yang akan dipelajari. Jadi dilanjutkan dengan memberikan persepsi dengan tujuan mengingatkan siswa terhadap materi persyaratan yang telah dipelajari. Jadi agar siswa dapat menghubungkan materi yang akan disajikan dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Yang berikutnya itu tim atau tahap kerja kelompok. Jadi artinya bahwa tim yang terdiri dari 4 atau 5 siswa memiliki keseluruhan bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, dan ras dan etnis. Jadi selanjutnya memberikan kuis atau tahap tes individu. Setelah siswa berlatih dalam kelompok, siswa diberi tugas individu. Selama tes berlangsung, antar anggota kelompok tidak diizinkan untuk saling membantu. Jadi teman-teman mereka itu harus mengerjakan kelompok itu tidak dibantu oleh teman lain, dan harus mengerjakan sendiri. Jadi mereka bekerja menyelesaikan tes itu secara mandiri. Yang berikutnya tahap perhitungan skor kemajuan individu. Artinya setiap siswa dapat mengembangkan skor terbaiknya kepada kelompok. Jadi pengelolaan hasil dari kerja kelompok adalah dari skor awal, skor tes, dan skor peningkatan, serta skor kelompok. Yang berikutnya tahap pemberian penghargaan atau rekognisi tim. Jadi penghargaan kelompok adalah pemberian predikat pada masing-masing kelompok. Predikat ini memperoleh apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Jadi model start lebih mementingkan sikap partisipasi peserta didik dalam rangka mengembangkan potensi kognitif dan afektif. Kelebihan start ini diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, relatif atau mudah menyelenggarakannya. Yang berikut itu mampu memotivasi peserta didik dalam mengembangkan potensi individu, terutama kreativitas dan tanggung jawab dalam mengangkat citra kelompoknya. Yang berikutnya itu melatih peserta didik untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam kelompok. Yang keempat, peserta didik mampu meyakinkan diri dan orang lain bahwa tujuan yang ingin dicapai tergantung pada kinerja mereka. Jadi bukanlah karena keberuntungannya. Jadi selanjutnya itu peserta didik lebih mampu berkomunikasi verbal dan nonverbal dalam kerjasama. Yang berikutnya itu meningkatkan keakraban peserta didik, supaya teman-teman lebih akrab itu mereka harus bekerja sama dalam kelompok. Yang selanjutnya itu saya membahas tentang keunggulan dan kelemahan start. Jadi keunggulan yang pertama itu pembelajaran kooperatif membantu siswa mempelajari isi materi pembelajaran yang sedang dibahas. Yang kedua itu pembelajaran kooperatif menjadikan siswa mampu belajar berdebat. Artinya di dalam kelompok itu siswa harus mampu menjadikan belajar ini sebagai bisa juga berdebat. Yang berikutnya itu pembelajaran kooperatif menghasilkan pencapaian belajar siswa yang tinggi untuk menambah harga diri siswa dan memperbaiki hubungan dengan teman sebaya. Yang berikutnya itu hadiah atau penghargaan.
Jadi hadiah atau penghargaan yang diberikan akan memberikan dorongan bagi siswa untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. Yang berikut itu, siswa yang lambat berpikir dapat dibantu untuk menambah ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjut kelemahan. Sabar. Oke, kita lanjut kelemahannya. Jadi menurut Suwarso tahun 1998 mengulas beberapa kendala dalam kelemahan model START sebagai berikut ya, kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Ya, yang pertama itu pembelajaran tipe START bukanlah obat yang saling mujarab atau memecahkan sabar atau memecahkan dalam kelompok kecil. Yang kedua itu adanya ketergantungan sehingga siswa yang lambat berpikir tidak dapat beralih belajar mandiri. Artinya bahwa ketergantungan siswa yang lambat berpikir dapat belajar mandiri. Yang ketiga itu memerlukan waktu yang lama sehingga target pencapaian kurikulum tidak dapat dipenuhi. Yang keempat itu tidak dapat menerapkan materi pembelajaran secara cepat. Artinya kelemahan ini tidak dapat menerapkan materi pembelajaran secara cepat ya teman-teman. Yang berikut itu penilaian terhadap individu. Penilaian terhadap individu dan kelompok serta pemberian materi atau pemberian hadiah menyulitkan bagi guru untuk melaksanakannya. Yang terakhir ini, kerja kelompok hanya melibatkan mereka yang mampu memimpin dan mengatakan mereka yang kurang pandai. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share atau TPS. Nah, jenis ini merupakan pembelajaran yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Jadi, TPS ini digunakan untuk mengajarkan isi akademik atau untuk mengecek pemahaman siswa terhadap suatu isi materi tertentu. Nah, strategi TPS ini dimaksudkan sebagai alternatif terhadap struktur kelas internasional, misalnya seperti resitasi, di mana guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa dan kemudian siswa memberikan jawaban setelah mengangkat tangan dan ditunjuk. Nah, strategi ini menantang asumsi bahwa seluruh resitasi atau diskusi perlu dilakukan di dalam lingkungan kelompok. Nah, penerapan metode pembelajaran Think Pair Share ini diharapkan agar siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan menjawab dalam komunikasi antara satu dengan yang lain, serta bekerja saling membantu dalam kelompok kecil. Nah, dalam pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share ini ada 3 langkah utama sesuai dengan namanya, yaitu tahap 1 atau think, berpikir, tahap 2 pairing atau berpasangan, dan tahap 3 share atau berbagi. Nah, yang pertama adalah think. Di sini, di tahap ini guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan pelajaran. Lalu siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan tersebut dan secara mandiri untuk beberapa saat. Lalu yang tahap kedua adalah berpasangan atau pairing. Nah, di sini guru meminta siswa untuk berpasangan dengan siswa lain, lalu mereka mendiskusikan apa yang telah mereka pikirkan mengenai soal atau pertanyaan yang sudah diberikan guru pada tahap pertama. Setelah itu, anggota dari kelompok itu membandingkan jawaban mereka masing-masing. Selanjutnya masuk ke tahap 3 atau share, yaitu berbagi. Pada tahap akhir ini, guru meminta kepada pasangan kelompok itu untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan. Nah, dalam tahap pembelajaran Think Pair Share ini ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihannya
yaitu peserta didik bisa lebih proaktif dalam aktivitas pembelajaran karena guru harus memastikan agar semua siswa itu aktif. Lalu selanjutnya, rasa tanggung jawab siswa bisa terbangun seperti saat menjawab dan mengutarakan sebuah pertanyaan. Yang ketiga adalah hubungan antar siswa bisa terbangun karena dalam tahap ini ada tahap pairing atau berpasangan, jadi siswa bisa semakin akrab dengan siswa yang lain. Yang ketiga, cepat dalam membuat grup belajar karena hanya terdiri dari 2 individu atau berpasangan. Nah, seperti yang tadi dikatakan, karena hanya ada dalam kelompok itu hanya ada 2 orang, jadi lebih cepat dalam mengutarakan jawaban mereka. Selanjutnya, rasa percaya diri siswa terbangun karena mereka dilatih berbicara di depan kelas. Selain kelebihan, ada kekurangan juga di dalam pembelajaran tipe TPS ini. Misalnya yang pertama, guru memerlukan fokus yang ekstra karena grup belajar sangat banyak. Seperti yang dikatakan, karena hanya 2 orang dalam satu kelompok, jadi kelompoknya bisa sangat banyak. Misalnya dalam satu kelas ada 30 orang, kelompok yang dibuat bisa sampai 15 kelompok. Jadi guru perlu memerlukan fokus yang lebih banyak. Yang kedua, gagasan yang dihasilkan tiap grup akan lebih terbatas karena dalam grup hanya berdua. Jadi pokok pikiran yang disampaikan itu hanya dari 2 orang saja, sehingga lebih terbatas kalau dibandingkan dengan kelompok yang dari 4 atau 5 orang. Selanjutnya, bila kesulitan jika terdapat siswa yang terlalu bergantung pada pasangan. Nah, seperti yang dikatakan tadi, cuma ada 2 orang, jadi kalau misalnya satu sangat mendominasi dan satu tidak berpartisipasi, maka itu guru juga harus melakukan upaya yang lebih kuat supaya siswa mau berpartisipasi. Dan yang terakhir, kesulitan jika dalam tahap diskusi terdapat masalah yang tidak ada yang menengahi. Seperti yang dibilang hanya 2 orang, jadi mungkin siswa mungkin ada yang punya egonya lebih tinggi, mereka mungkin bisa saling berdebat dan tidak mau menerima masing-masing pendapat. Jadi guru harus bisa mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada manfaat dari pembelajaran tipe think pair share. Yang pertama, memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi dalam tipe ini bukan hanya kerja kelompok yang diandalkan, tapi juga bekerja sendiri. Karena di dalam tahap think itu guru meminta siswa untuk memikirkan sendiri jawaban mereka, bukan hanya bekerja sama dengan teman yang lain. Yang kedua, mengoptimalkan partisipasi siswa. Karena satu kelompok hanya terdiri dari 2 orang, jadi pasti dua-duanya harus berpartisipasi. Lalu yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. Jadi semua siswa punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan partisipasi mereka dalam kegiatan pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Jadi Jigsaw merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Nah, untuk mengoptimalkan manfaat belajar kelompok, keanggotaan kelompok itu dibagi secara heterogen, baik dari segi kemampuan maupun karakteristik lainnya. Nah, dengan demikian, cara yang efektif untuk menjamin heterogenitas kelompok ini adalah guru membuat kelompok-kelompok itu. Hal ini cenderung menghasilkan kelompok-kelompok yang homogen dan seringkali siswa tertentu tidak masuk dalam kelompok manapun. Nah, jumlah siswa yang bekerja sama dalam masing-masing harus dibatasi agar kelompok-kelompok yang terbentuk dapat bekerja sama secara efektif, karena suatu ukuran kelompok mempengaruhi kemampuan produktivitasnya. Dalam hal ini Soejadi mengemukakan jumlah anggota dalam satu kelompok apabila makin besar dapat mengakibatkan makin kurang efektif kerjasama antara para anggota. Nah, jadi yang dimaksud dari yang sudah tadi saya bacakan itu, nah, Jigsaw ini dia merupakan salah satu bentuk atau tipe pembelajaran yang dimana mendorong siswa aktif dan membantu
dan menguasai materi yang diberikan guru untuk diskusi dalam kelompok tersebut. Nah, kelompok itu akan membahas materi secara optimal apabila guru membagi kelompok tersebut secara heterogenitas, yang dimana dilihat dari segi kemampuan maupun karakteristik lainnya. Dan juga salah satu faktor yang membuat pembelajaran jigsaw ini kurang efektif itu ketika suatu kelompok itu ia memiliki anggota kelompok yang besar. Jadi semakin besar anggota kelompok, maka semakin kurang efektifnya kerjasama antara para anggota. Nah, yang berikut model kooperatif jenis jigsaw juga diperkenalkan Elliot Aronson dan para koleganya. Nah, metode itu adalah strategi pembelajaran kooperatif di mana setiap siswa menjadi seorang anggota dalam bidang tertentu. Nah, para siswa dari masing-masing yang memiliki tugas yang sama berkumpul membentuk kelompok anggota yang benar-benar baru. Nah, segera sesudah kelompok-kelompok ini melengkapi tugas-tugas mereka, para siswa kembali ke kelompok penelitian mereka. Nah, dalam jigsaw ini setiap anggota kelompok ditugasi untuk mempelajari materi tertentu. Selanjutnya, materi tersebut didiskusikan, mempelajari serta memahami setiap masalah yang dijumpai sehingga perwakilan tersebut dapat memahami dan menguasai materi tersebut. Nah, pada kegiatan ini keterlibatan guru dalam proses belajar mengajar semakin berkurang, dalam arti guru menjadi pusat kegiatan kelas. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan dan memotivasi siswa untuk belajar mandiri serta menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta siswa akan merasa senang berdiskusi tentang matematika dalam kelompoknya. Nah, jadi model kooperatif ini diperkenalkan oleh Elliot Aronson dan para teman-temannya atau yang biasa disebut para koleganya. Nah, di model pembelajaran kooperatif ini juga masing-masing siswa memiliki tugas yang sama. Mereka berkumpul membentuk kelompok anggota yang dimana kelompok tersebut benar-benar baru. Terus setelah kelompok-kelompok itu melengkapi tugas-tugas mereka, para siswa kembali ke kelompok penelitian. Artinya guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Nah, dari setiap orang kelompok itu ada perwakilan. Nah, perwakilan tersebut itu dia harus memahami apa yang ia dapati di dalam kelompok sebelumnya, masalah apa yang ia dapati ketika mereka membahas materi yang sudah diberikan. Nah, setelah itu mereka didiskusikan bersama-sama sehingga ini teman-teman kelompok yang lain dan yang mewakili kelompok tersebut itu bisa dapat memahami dan menguasai materi tersebut. Nah, yang berikut para model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang keluarga yang beragam. Nah, kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda, ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Nah, kelompok ahli merupakan gabungan dari beberapa ahli yang berasal dari kelompok asal. Kunci keberhasilan jigsaw adalah saling ketergantungan, yaitu setiap siswa bergantung kepada anggota timnya untuk dapat memberikan informasi yang diperlukan supaya dapat berkinerja baik pada saat penilaian. Nah, jadi begini. Jadi maksud dalam pembelajaran kooperatif jigsaw itu terdapat dua kelompok, yang dimana yang satu disebut kelompok asal dan yang satu juga disebut kelompok ahli. Nah, kelompok asal itu apa?
Nah, kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang keluarga yang beragam. Nah, yang berikut kelompok ahli. Apa itu kelompok ahli? Nah, kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari kelompok asal yang berbeda ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya. Nah, jadi di dalam suatu pembelajaran ketika guru menggunakan metode tipe jigsaw ini, nah itu yang dimaksud dengan kelompok asal yaitu kelompok yang sudah dibagikan oleh guru. Nah, itu dibagi secara beragam, di mana kemampuan, latar belakang yang beragam dan jenis kelamin. Nah, itu sudah dibagi, itu yang dinamakan kelompok asal. Nah, yang dimaksud dengan kelompok ahli yaitu kelompok ahli ini dibentuk oleh guru, di mana kelompok ahli itu anggotanya diambil dari kelompok asal, dari berbagai kelompok asal. Nah, dari kelompok asal itu menunjuk salah satu orang untuk mewakili untuk membahas materi di kelompok ahli. Jadi contohnya ada 4 kelompok asal. Nah, dari 4 kelompok asal itu mereka menunjukkan perwakilan satu orang untuk masuk ke kelompok ahli. Jadi dari kelompok 1 menunjukkan satu orang, dan kelompok 2 menunjukkan 1 orang, kelompok 3 menunjukkan 1 orang, kelompok 4 menunjukkan 1 orang. Nah, 4 orang yang sudah ditunjuk itu membentuk suatu kelompok ahli untuk membahas materi-materi yang guru sudah bagikan di kelompok asal. Nah, jadi ketika mereka sudah dibahas, mendapat titik terangnya atau sudah mendapat materi yang jelas, sudah membahas semua masalah dan mendapatkan jalan keluar, itu mereka kembali ke kelompok asal mereka untuk mereka memberitahukan kepada anggota-anggota yang lain. Yang berikut, menurut Elliot Aronson, pelaksanaan kelas jigsaw meliputi 10 tahap, yaitu yang pertama, membagi siswa ke dalam jigsaw dengan jumlah 5-6 orang. Nah, yang kedua, menugaskan 1 orang siswa dari masing-masing kelompok sebagai pemimpin, umumnya siswa yang dewasa dalam kelompok itu. Nah, yang ketiga, membagi pelajaran yang akan dibahas ke dalam 5-6 segmen. Keempat, menugaskan tiap siswa untuk mempelajari 1 segmen dan untuk menguasai segmen mereka sendiri. Nah, yang kelima, memberi kesempatan kepada para siswa untuk membaca secepatnya segmen mereka setidaknya 2 kali agar mereka terbiasa dan tidak ada waktu untuk menghafal. Yang keenam, membentuk kelompok ahli dengan 1 orang dari masing-masing kelompok jigsaw bergabung dengan siswa lain yang memiliki segmen yang sama untuk mendiskusikan poin-poin yang utama dari segmen mereka dan berlatih presentasi kepada kelompok jigsaw mereka. Nah, yang ketujuh, setiap siswa dan kelompok ahli kembali ke kelompok jigsaw mereka. Nah, kedelapan, meminta masing-masing siswa untuk menyampaikan segmen yang dipelajarinya kepada kelompoknya dan memberi kesempatan kepada siswa yang lain untuk bertanya. Nah, yang kesembilan, guru berkeliling dari kelompok 1 ke kelompok yang lainnya, mengamati proses itu. Bila ada siswa yang mengganggu, segera dibuat intervensi yang sesuai oleh pemimpin kelompok yang ditugaskan. Nah, yang berikut, pada akhir bagian beri ujian atas materi sehingga siswa tahu bahwa pada bagian ini bukan hanya game tapi benar-benar menghitung. Oke, kita langsung saja masuk dalam penjelasan tentang apa itu pembelajaran tipe jigsaw. Jadi, pengertian model pembelajaran jigsaw adalah model pembelajaran jigsaw adalah suatu teknik pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok.
yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Bagaimana caranya? Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw membagi peserta didik untuk menguasai salah satu bagian dari materi yang dipelajari. Selanjutnya di sini semua ahli dari masing-masing kelompok tersebut bersatu membentuk satu kelompok ahli untuk mempelajari dan mendiskusikan bagian materi yang harus mereka kuasai. Setelah itu, semua anggota kelompok ahli kembali ke dalam kelompok asal masing-masing dan membagikan hasil diskusinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yakni tujuan dari Jigsaw. Apa itu tujuan dari pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw? Menurut Jigsaw adalah untuk melatih peserta didik agar terbiasa berdiskusi dan bertanggung jawab secara individu untuk membantu memahamkan tentang sesuatu materi pokok kepada teman sekelasnya. Pembelajaran yang menggunakan metode ini menganut pada teori kognitif Jean Piaget dan teori konstruktivisme. Sekarang kita masuk kepada model atau langkah-langkah dalam pembelajaran tipe Jigsaw. Yang paling pertama itu, siswa dikelompokkan menjadi 4 orang atau 4 anggota tim. Yang kedua, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. Yang ketiga, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ingin ditugaskan. 4. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian atau subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Yang kelima itu, setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap kelompok kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar satu teman tim. Yang keenam itu, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Yang ketujuh itu, guru memberikan evaluasi atau penilaian pada penjelasan mereka, apakah sudah jelas atau kalau masih mengalami kekurangan, sehingga di situ guru berperan untuk memberikan penilaian agar pada presentasi dalam model pembelajaran tipe Jigsaw ini lebih berjalan dengan lebih baik lagi. Yang kedelapan itu penutup. Yang berikut itu macam-macam model pembelajaran tipe Jigsaw. Yang paling pertama itu within group Jigsaw. Artinya setiap individu dalam grup akan memiliki tanggung jawab dalam satu materi yang harus dipahami dan dipecahkan. Berikutnya, setiap individu dituntut untuk bisa menjelaskan kepada individu lain dalam satu grup. Yang kedua itu macam-macam expert group Jigsaw. Artinya setiap siswa dalam grup belajar yang memiliki materi yang sama akan membentuk grup staf ahli untuk berdiskusi dan memahami materi tersebut. Selanjutnya, setiap tim ahli siswa dalam hal ini kembali ke grup dan menjelaskan dan mengajarkan hasil dari diskusinya kepada teman-teman kelompoknya dan memberikan pemahaman. Yang ketiga itu model whole group Jigsaw. Artinya, pada model pembelajaran Jigsaw ini, staf ahli akan langsung dibuat dan selanjutnya mereka mempelajari materi persoalan yang berbeda dengan grup lain. Selanjutnya, setiap grup menjelaskan setiap materi persoalan ke grup lain dengan cara presentasi dan diskusi. Kelebihan model pembelajaran Jigsaw. Dengan adanya grup staf ahli, maka segala aktivitas guru akan semakin mudah sehingga guru bisa memikirkan target lain untuk kebaikan siswa. Yang berikut itu, pemahaman setiap materi yang diberikan akan semakin menyeluruh pada siswa. Siswa bisa merasakan pemahaman yang hampir sama.
Yang berikut itu, model pembelajaran Jigsaw bisa meningkatkan kepercayaan diri siswa karena di sini mereka dilatih untuk dapat berbicara dan menjelaskan dengan baik hasil materinya di depan kelas. Kelemahan model pembelajaran tipe Jigsaw. Yang paling pertama itu fokus mendasar pada pembelajaran Jigsaw adalah ketika staf ahli sedang menjelaskan materi kepada teman sebayanya. Hal ini bisa menjadi masalah bila siswa yang dijelaskan materi tersebut tidak memfokuskan atau kurang memahami materi yang diajarkan. Yang kedua itu, kendala lain adalah bila beberapa siswa tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup dalam menjelaskan teori kepada temannya. Ini bisa mengakibatkan kebuntuan dalam diskusi. Yang ketiga itu, perencanaan yang lama dan matang merupakan kunci dari model pembelajaran ini. Bisa menjadi bumerang bila guru sibuk dan tidak telaten atau memiliki beban administrasi lain. Yang keempat itu, implementasi pembelajaran Jigsaw dengan jumlah siswa yang lebih dari 30 akan sangat susah dilaksanakan. Yang kelima itu, permasalahan saat implementasi, siswa yang ekstrovert akan lebih dominan dari siswa yang introvert ketika diskusi itu diadakan. Yang keenam itu, siswa dengan kapasitas berpikir dan membaca kurang akan susah beradaptasi dengan grup belajar bila siswa berada di grup staf ahli. Yang ketujuh, bila grup belajar dibentuk tidak berdasar pada perbedaan latar belakang atau heterogen, dapat menimbulkan ketimpangan atau ketidakserasian. Yang kedelapan itu, penunjukan anggota grup untuk menjadi bagian staf ahli seringkali tidak sesuai dengan kapasitas. Pastikan guru untuk cermat dan bisa membimbing siswa menjadi staf ahli yang kompeten. Elemen kesuksesan model pembelajaran Jigsaw. Social skill, artinya siswa dituntut untuk bisa memiliki keterampilan sosial yang mumpuni untuk bisa memperoleh pemahaman materi secara bersama. Elemen kesuksesan yang berikut yaitu individual accountability. Artinya siswa diharuskan untuk mempunyai rasa tanggung jawab dalam perkembangan belajar bersama dan dirinya sendiri. Group processing and reflection. Artinya, grup ketika akhir pembelajaran harus melakukan evaluasi atau penilaian agar proses pembelajaran selanjutnya bisa berkembang lebih baik. Positive interdependence. Artinya, setiap siswa dalam grup dituntut untuk mempunyai rasa ketergantungan. Dalam hal ini, ketergantungan positif dengan siswa lain. Terima kasih.